PSB atau fotosintesis bakterial, yaitu bakteri fotosintesis, di mana bakteri yang kita buat ini untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Mungkin ini bukanlah pupuk, sahabat, karena ini adalah bakteri, bukan nutrisi, tapi lebih mudahnya saya anggap ini adalah pupuk. Nah, ini sahabat ya, kita akan membuat PSB menggunakan galon ukuran jumbo ya sahabat nih. Cukup besar loh. Nah, ini 1 galon ukuran 15 liter ya. Ini juga 15 liter sahabat ya. Lihat tuh perbandingannya. Nah, ini botol kecil ya. Ini 15 liter masing-masing botol sahabat ya. Nanti kita isi dengan menggunakan air kolam dari yang diisi oleh ikan nila ya. Air kolam ikan nila sahabat ya. Ayo kita ikuti terus yuk. Nah, ini kolamnya sahabat ya. Nih kolamnya. Nih kolamnya ikan nilanya ya. Airnya hijau sahabat ya. Nah, kita ambil dulu ya. Nah, ini sahabat, bahan-bahannya sudah kita ambil, sudah kita siapkan semua. Nah, ini sahabat, kita lihat, ini sasa yang kita ambil adalah mononatrium glutamat, dan ini kita menggunakan telur 2 butir, 1 sendok nanti untuk mengaduk ya sahabat. Kemudian ini air galon tadi yang dari air kolam ikan nila. Kemudian ini adalah biang PSB yang sudah kita buat sebelumnya sahabat ya, yang sudah jadi. Nanti kemudian ini satu lagi galon isi air kolam ikan nila. Nanti kita akan menggunakan 2 cara ya sahabat. Yang pertama, nanti kita campurkan atau kita tambahkan dengan biang PSB ini sahabat. Nanti kita akan tambahkan ke salah satu galon. Nanti akan kita lihat perbedaannya seperti apa, kemudian waktunya, selisihnya bagaimana, lebih cepat mana, lebih cepat menggunakan biang atau tanpa menggunakan biang ya sahabat. Nah, sekarang kita buat dulu adonannya ya sahabat. Sebelum kita masukkan, kita buat dulu adonannya. Kita pecah dulu telurnya ya. Nah, kita campurkan. Gunakan 1 sendok aja sahabat ya. Ya biasanya mungkin 1 sendok. Nah, kita aduk sampai menyatu. Menyatu kita terus. Nah, sekarang kita masukkan adonannya ya sahabat. Adonannya ini ya, kita bagi 2. Nah, kira-kira aja ya. Kira-kira ya cukup. Nah, satunya kita masukkan. Ya. Nah, kemudian salah satu yang ini ya, yang ada warna merahnya ini, kita kasih biangnya ya dapat. Nah, kita kasih kira-kira 1/4 aja karena ini galonnya besar, kasih 1/4. Sedikit lagi. Nah, cukup. Nah, ini kita tutup, kemudian nanti kita kocok-kocok ya. Kocok-kocok ya sahabat. Nah, kita kocok-kocok ya. Kalau ini jumbo, kocok-kocoknya pasti berat ya sahabat nih. Nah, kita angkat, kita kocok-kocok. Jangan lupa sahabat ya.
ini kita harus kita kasih label tanggal ya. Ini sahabat ya, sekarang ini tanggal 25 bulan 8 ya. Satunya juga kita kasih label tanggal. Nah, dari tanggal ini nanti kita akan tahu yang mana yang akan nanti menjadi PSP duluan ya. Nah, setiap kita melakukan begini pembuatan sesuatu, kita labelin dengan tanggal ya. Dengan tanggal ya, sahabat. Oke, nanti kita kocok-kocok. Setelah kita kocok biar merata, kemudian kita jemur ke tempat kering, ke tempat panas ya sahabat ya. Kita ikutin kita jemur ke atas ya. Nah, ini sekarang sudah kita jemur di bawah terik matahari sahabat ya. Nanti kita akan pantau perubahannya tiap hari sahabat. Nah, ini yang merah tadi yang menggunakan biang ya, sudah ada bakteri PSP nya ya. Ini yang tanpa biang sahabat ya. Nanti kita akan pantau tiap hari perkembangannya. Nah, nanti kita akan update perbedaannya, nanti selisihnya berapa lama ya. Nanti akan ketahuan dari tanggal yang sudah kita buat tadi. Nanti akan ketahuan berapa selisih waktu antara yang kita beli biang dengan yang tanpa biang sahabat ya. Kita akan ikuti terus sahabat ya. Sahabat ya, ini hasilnya PSP yang kita buat kemarin ya. Ini kemarin kita buat mulai tanggal 25 sahabat. Tanggal 25, sekarang tanggal 1. Jadi sudah 7 hari sahabat. Yang kemarin yang menggunakan biang, ini yang tidak menggunakan biang. Jadi hasilnya sudah terlihat dari 3 hari kemarin, 3 hari ini sebenarnya sudah bisa kita gunakan meskipun belum maksimal sahabat. Tapi nanti kita biarkan terus biar nanti yang sekarang saat ini masih hijau nanti biar jadi merah, kemudian ini biar makin maksimal ya. PSP atau fotosintesis bakterial, yaitu bakteri fotosintesis, di mana bakteri yang kita buat ini untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman ya sahabat. Jadi fotosintesis ini sangat-sangat dibutuhkan oleh alam, khususnya untuk tanaman ya sahabat. Karena apa? Kalau kita lihat proses fotosintesis ini, yaitu mulai dari karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan H2O atau air, kemudian dibantu oleh cahaya matahari, nanti menghasilkan yaitu O2 atau oksigen, kemudian karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ada glukosa yang akan menjadikan energi bagi tanaman. Kemudian atau energi atau makanan. Kemudian makanan ini nanti sisa makanan akan disimpan ke dalam buah-buahan maupun di umbi-umbian. Jadi fotosintesis ini sangat berarti sekali, sangat dibutuhkan oleh tanaman, termasuk alam juga, termasuk manusia juga. Oksigen dibutuhkan oleh kita. Kemudian dari fotosintesis itu juga membantu kelembapan udara. Jadi sangat penting sekali fotosintesis ini, termasuk nanti untuk pertumbuhan, kemudian biar tanamannya jadi tumbuh besar kuat. Nah, ini termasuk pengaruh dari fotosintesis. Kemudian ini adalah PSP ini untuk membantu memacu proses fotosintesis ini. Mungkin ini bukanlah pupuk sahabat, karena ini adalah bakteri, bukan nutrisi, tapi lebih mudahnya saya anggap ini adalah pupuk sahabat ya, pupuk yang akan diaplikasikan untuk daun-daunan, untuk proses fotosintesis sahabat. Jadi kita harus budayakan menggunakan bahan-bahan organik untuk membantu proses pertumbuhan tanaman ya. Mari kita kembali atau budayakan ke dalam cara-cara organik sahabat ya, cara-cara alami yang kita untuk
membantu proses pertumbuhan tanaman ya. Ini 14 liter sahabat. Ini kalau ada ya. Angkat nih. Berat sahabat ya. Berat ya. 14 liter sahabat. Ya. Jadi sahabat semua, ayo kita kembali lagi ke alam. Kita selamatkan bumi ini ya dengan menggunakan produk-produk sifatnya alami. Ketika kita baik pada alam, maka alam pun akan baik pada kita semua ya. Untuk itu bagi para petani maupun pecinta tanaman, mari kita